Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ila al-imam faqih Syekh Islam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma inna hadzal haditha qa'idatun 'azimatun min qawa'idil islami. Thumma, kemudian, inna hadzal haditha, bahwa sesungguhnya hadis ini, qa'idatun 'azimatun, ialah prinsip yang agung, min qawa'idil islami, dari beberapa prinsip Islam. Wahwa, dan bermula ianya hadzal hadis, min jawami'i kalamihi, ialah termasuk dari jawami' kalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi, dan padanya hadzal hadis, at-tahdziru minal bid'ah, bermula peringatan dari perkara bid'ah, wal mukhtari'ati, dan hal-hal baru, al madhmumati, yang tercela, makruhatan kanat au muharramatan, ialah makruh ada, ia bid'ah dan mukhtari'at al madhmumah, au muharramatan, atau diharamkan. Kemarin membahas tentang hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa saja yang menciptakan hal baru yang tidak ada pada zaman Nabi, hal baru itu berkaitan tentang fi amrina, ai fi amri dinina, berkaitan tentang urusan agama, ma laysa minhu, yang dilakukan itu tidak termasuk dari amri dinina. Kriterianya dua kemarin. Yang pertama, yunafis syar'a, biangkana yunafis syar'a. Yang kedua, laisa lahu mustanadun min adillatis syar'i. Yang pertama, dalil perbuatan itu bertentangan dengan agama atau bertentangan dengan syariat. Yang kedua, tidak ada sandaran dalil, tidak ada dalil syariat yang dijadikan sandaran dari perbuatan itu. Maka kalau seperti itu, maka perbuatan tersebut mardudun la yu'taddu bih, bahkan pelakunya athimun, berdosa. Nah, hadis ini, kata syarih, termasuk dari salah satu prinsip Islam yang azimah, prinsip Islam yang agung, bahkan termasuk dari jawami'ul kalimnya Nabi. Jawami'ul kalim itu adalah perucapan Nabi yang singkat tapi maknanya padat. Ucapannya singkat, maknanya padat, itu jawami'ul kalim itu. Dan di dalam hadis ini juga berisikan tentang peringatan dari perbuatan bid'ah dan hal-hal baru yang dicela. Baik perbuatan bid'ah dan hal-hal yang baru itu makruh ataupun haram. Berarti di sini kita fahami bahwa musannif membagi bid'ah. Di sini dikatakan bahwa perbuatan bid'ah yang diberi peringatan agar kita tinggalkan itu dua. Bisa bid'ah yang makruhah, bisa bid'ah yang muharramah. Jadi beliau bagi ya. Kenapa kok beliau bagi? Iya, karena
berdasarkan makna hadis kemarin. Hadis kemarin itu bukan semua ihdath, bukan semua bid'ah yang ditolak itu, tapi hanya ma laisa minhu, sesuatu yang bertentangan dengan syariat atau sesuatu itu tidak ada dalil yang dijadikan sandaran. Ya, otomatis nanti muncul rinciannya. Nah, di sini dijelaskan bahwa bid'ah yang dilarang itu adalah yang makruh ataupun yang haram. Faminal ula, maka ialah termasuk dari yang pertama, yaitu bid'ah makruhah, zakhrafatul masajidi, menghias masjid, wa tazwiqul masahifi, dan memperindah mushaf, waltizamul kuburi, dan membangun kuburan, wa ma'alaiha, dan sesuatu yang ada di atas kuburan, min nahwi tabutin, dari seumpama peti, wa syurbud dukhani al-ma'rufi, dan menghisap rokok yang sama-sama udah diketahui. Tadi dikatakan bid'ah itu ada dua, ada yang makruhah, ada yang muharramah. Beberapa contoh yang makruhah adalah menghias masjid, terus memperindah mushaf, terus kuburan dihias, bahkan termasuk iltizam itu adalah mengubur pakai peti. Ini tentunya hukum asal ya, karena ada beberapa kondisi yang kalau darurat nggak apa-apa pakai peti, tapi kalau dia kondisi normal dimakamkan seseorang pakai peti, maka itu termasuk bid'ah. Kenapa termasuk bid'ah? Karena lam yakun maujudan fi zamanin nabi. Kenapa kok makruhah? Karena tidak baik sebenarnya. Kenapa dikatakan tidak baik? Karena bisa tadyi'ul mal, bisa menyia-nyiakan harta. Mahal peti itu ya, sayang. Mending buat rumah aja lah. Nah, dan yang terakhir termasuk dari bid'ah makruhah adalah merokok yang diketahui. Ma'ruf merokok itu udah ya, jelas ya. Nah, bid'ah tidak ada pada zaman Nabi itu ya. Wa awwalu hudutsihi, dan bermula awal terjadinya syurbud dukhan kana fi biladil Inggilizi, ialah ada awal terjadinya dukhan pada negeri Inggris. Tsumman tasyara fi biladil Islami, kemudian tersebar rokok syurbud dukhan pada negara Islam, ba'dal alfi bi khamsi sinina, setelah 1005 tahun atau 1010 tahun. Walam yajlibhul Inggilizu, dan tidak mengekspor akannya dukhan oleh Inggris, libiladil Islami, kepada negeri Islam, illa ba'da an ijtama'a atibba'uhum ala man'ihim minal mulazamati alaihi, illa kecuali ba'da an ijtama'a, setelah bahwa berkumpul, atibba'uhum oleh para dokter mereka, atau sepakat oleh dokter mereka, sepakat ala man'ihim, atas mencegah mereka, melarangnya mereka, minal mulazamati alaihi, dari terus menerus atas dukhan, rutin atas dukhan, wala yasta'milu minhu, dan bahwa tidak menggunakan seseorang minhu dari dukhan, illal qadral alladzi la darara fihi, kecuali ukuran yang tidak ada mudarat padanya ukuran. Di sini dikatakan bahwa yang pertama kali membuat bid'ah syurbud dukhan ini adalah di negara Inggris. Awalnya rokok itu tidak disebarkan keluar, bahkan sampai 1000 tahun lebih. Tetapi setelah ada perkumpulan dokter-dokter yang ada di Inggris,
Lalu mereka sepakat, mereka satu kata bahwa siapa yang selalu merokok, siapa yang terus-menerus merokok, maka itu bisa membahayakan dirinya. Lalu sepakat dilarang seseorang mulazamah rokok, dilarang seseorang merokok secara terus-menerus. Ketika mereka telah sepakat, barulah rokok itu disebar. Ketika sudah tahu bagaimana mudaratnya, bagaimana tidak bagusnya rokok itu, barulah rokok disebarkan ke negara-negara Islam. Wakila, dan menurut Kil, innahum, sesungguhnya mereka atibba, mereka dokter-dokter Inggris, syarrahu, ialah membedah mereka rojulan, akan seorang laki-laki, ba'da mautihi, setelah matinya rojul. Karena mulaziman, yang ada ia rojul ialah mulazim, terus menerus, ala syurbihi, atas menghisap rokok. Fawajaduhu, maka memperdapat akannya mereka atibba, akannya rojul, sarian, akannya rokok, sarian tersebar, fi urukihi, di uratnya rojul, wa asabihi, dan urat, sama ya, urat atau saraf. Hatta inna mukha idhamihi, hingga sesungguhnya sumsum tulangnya rojul, qadis wadda, sungguh hitam ia sumsum. Wa wajadu qalbahu, dan memperdapat mereka akan jantungnya rojul, mislas safanjatil yabisati, seperti bunga karang yang kering, seperti bunga karang yang kering. Wa kabidahu, dan hatinya rojul, mahrukon, terbakar. Ka'annahu, seolah-olahnya kabid, syuwiya ala nari, ialah dibakar ia hati atas api. Wa min dzalikal waqti, dan sejak waktu itu, mana'u, melarang mereka atibba, minal mudawamati alaihi, dari mudawamah terus menerus, alaihi, atasnya dukhon. Wa amaru, dan memerintahkan mereka bibaihi, dengan menjualnya dukhon, dengan menjual dukhon, lil muslimina, kepada orang-orang muslim, liyadurrohum, agar memberi mudarat ia dukhon, akan mereka muslim, fil ajali, pada masa yang akan datang. Walidha, dan karena ini, nukila an ba'dil ulama, dinukil dari sebagian ulama, annahu, akan bahwa sesungguhnya, qala, berkata ia ba'dul ulama, bitahrimihi, dengan diharamkannya dukhon. Fal ihtiyatu, maka bermula pendapat ihtiyat, yang hati-hati, al-mad'u min syurbihi, ialah dicegah dari menghisap rokok. Ada yang mengatakan bahwa para dokter Inggris dulu pernah melakukan penelitian dengan cara membedah laki-laki yang dia rutin ngerokok, selalu merokok, candu rokok. Ketika dibedah, maka nampaklah bahwa rokok itu mengalir isinya itu nikotin ya. Nikotin itu apa? Siapa sini syarib dukhon sini? Tidak ada ya, haram ya, haram. Masya Allah. Ya nikotin itulah ya. Ternyata tersebar di urat laki-laki tersebut, bahkan hatinya itu, jantungnya itu bagaikan bunga karang yang kering. Bayangkanlah gimana itu ya. Dan hatinya hitam, terbakar, kayak di sate, kayak hatinya itu dibakar. Sejak saat itu, para atibba'nya Inggris itu melarang seseorang untuk mudawamah ngerokok,
dan disuruh rokok ini juallah kepada orang Islam. Tujuannya apa? Agar mudarat dari rokok juga dirasakan oleh orang-orang Islam. Karena inilah ba'dul ulama mengatakan hukum rokok itu haram. Karena memang hukum rokok itu ada dua. Ada yang mengatakan haram, ada yang bilang makruh. Yang mengatakan makruh pun khilaf. Ada yang bilang makruh itu hanya kalau menggunakan sesuatu yang tidak bermanfaat, artinya tidak sampai membuang-buang harta. Tapi kalau sampai kalian gunakan duit untuk beli rokok, itu hukumnya haram juga. Jadi itu ihtiyat, hati-hati, maka kita pakai pendapat haram. Jadi rokok itu hukumnya haram. Kalau kalian itu pasti haram ya, karena kalian dikasih uang untuk orang tua kalian bukan untuk beli rokok, untuk belanja, untuk beli keperluan kalian, keperluan kalian di sekolah, bukan untuk rokok. Jadi kalau kalian seandainya beli rokok pakai uang yang diberikan orang tua, itu sudah jelas itu haram. Kalaupun rokok itu hukumnya tidak haram, tapi haram karena sudah tidak amanah menggunakan harta yang diberi. Haram. Jadi cocoklah aturan pondok ini ya, yang haram, haram jiddan ala jiddin ya. Kalau ada yang ngerokok dikeluarkan aja lah ini. Itu candu ya masalahnya. Tidak, saat saya rokoknya cuma sekali sebulan, tidak ada tuh. Kalau udah ngerokok tuh bahaya. Wa min amthilati saniyati, tidak termasuk dari contoh yang kedua, yaitu contoh bid'ah muharramah. Wahya dan bermula wahya dan bermula ianya atsaniyah al muharramah, ialah bid'ah muharramah. Contohnya apa? Al makusu. Makus apa makusu? Makusu itu bea cukai. Tahulah ya kalau kalian pernah belajar apa tuh? IPS ya. Tahu tuh. Ya kayak pajak-pajak gitulah. Itu bid'ah muharramah kata di sini. Wal ishtighalu bi madhhabi ahli bid'ah, dan menyibukkan diri dengan madhab ahli bid'ah al mukhalafati lima alaihi ahlus sunnati, yang menyalahi bagi sesuatu yang ialah atasnya sesuatu sebermula ahlus sunnah. Termasuk bid'ah muharramah adalah menyibukkan diri dengan mazhab ahli bid'ah yang berlawanan, bertentangan dengan mazhab ahlus sunnah. Mazhab kalian apa? Ahlus sunnah. Berarti enggak kita ya, enggak termasuk kita ya. Jadi yang masuk ahli bid'ah ini ya para Syiah yang rusak itu ya, Khawarij, apa lagi? Itulah ya, neo Khawarij. Wa taqarrubu ilallahi, dan mendekatkan diri kepada Allah bi alatil lahwi, dengan alat-alat yang melalaikan, kal ka'si, seperti arak, wal mizmari, dan seruling. Saat kalau saya minum whisky, saat masya Allah khusyuknya tak terhingga lah. Minum kan langsung Allah, langsung fly saya, langsung haram itu ya. Atau dengan seruling, seruling. Apa hukum musik? Apa hukum alat musik? Hukum seruling apa? Tidak ada. Mana ada hukum alat seruling? Ini orang lucu juga nih, debat sama orang tak berilmu itu kadang lucu juga. Ada orang bilang seruling itu haram, katanya. Haram seruling itu. Di apa namanya? Balas apa namanya? Kalau video-video itu dibuat tuh dibalas lagi apa namanya itu? Enggak, reaction. Bukan reaction itu. Pokoknya dibuat video ustadz yang ada yang bertanya jamaah, dia bilang seruling itu tidak ada hukumnya. Kenapa? Hukum itu kenanya ke af'alul mukallaf. Handphone ini hukumnya apa? Mahal.
Tidak ada hukumnya handphone ini. Yang dihukumi itu adalah af'alul mukallaf, perbuatan kita yang dihukum tuh. Jadi tidak ada itu. Terus itu dibantah lagi sama Ustaz tadi itu. Bodoh kali yang bilang seruling tidak ada hukumnya. Jelas di hadis mengatakan seruling itu haram. Ini siapa yang bodoh, siapa yang goblok nih? Tahu Ustaz pertama tadi bodoh, tahu Ustaz yang ketiga tadi goblok. Dia juga orangnya. Ya seruling tidak ada hukumnya lah. Yang ada hukum itu adalah af'al mukallaf. HP ini apa hukumnya? Tidak ada. HP ini saya gunakan untuk mencari referensi, maktabah syamilah, mendengar ceramah-ceramah agama. Apa hukumnya? Hukum saya gunakan handphone ini? Sunnah. Bahkan bisa wajib kalau misalnya perkara penting. Tapi HP ini saya gunakan tentang hal-hal yang tidak berguna, nonton film yang tidak benar. Apa hukumnya? Haram. Jadi yang dihukumi bukan handphonenya, tapi perbuatan kita. Alat musik bagaimana? Ulama khilaf tentang memainkan alat musik. Ada yang ekstrem kanan, ada ekstrem kiri, ada yang tengah-tengah. Ada yang mengatakan alat musik semuanya haram tanpa terkecuali, apapun itu haram. Ada yang mengatakan semua alat musik itu boleh. Mau apa, mau seruling, mau gitar, itu boleh semuanya. Nah, ada ulama mengatakan boleh kecuali dua, seruling dan gitar. Tuh. Yang mengatakan boleh semuanya pun ada rincian. Boleh semua alat musik itu kalau alat musik itu digunakan untuk hal-hal yang baik, misalnya sholawat pakai seruling, itu boleh. Tapi kalau dangdut pakai seruling tidak boleh. Ada juga gitu tuh. Ulama udah khilaf, udah ngapa pula yang saya mengatakan musik itu haram, boleh. Jadi yang mengatakan musik itu halal itu salah, itu dolalah, itu yang tidak boleh itu. Jelas di sana ulama-ulama kita, ulama-ulama salaf itu khilaf di sana. Terserah mau ikut yang mana. Yang jelas pukul-pukul itu boleh itu ya. Nabi kan mengatakan kan tentang walimah nikah itu katanya wadribu, katanya pukul dufuf itu apa bahasa Indonesia itu, gendang kan. Nah, diperintahkan sama Nabi itu di masjid lagi boleh. Ini nengok orang hadrah misalnya kan celi buruk langsung ahli bid'ah. Santai bro, belajar dulu. Ulama itu khilaf. Salah tidak orang kalau dia berpendapat seluruh alat musik haram? Tidak, boleh, bagus malah. Kalau bisa kalian jangan pernah dengar alat musik. Bagus itu kalau bisa itu. Anak kan masih bayi kan, jangan nina bobo, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sejuk rumahnya itu. Enggak, baru bayi dangdut diputarnya. Cinta satu malam lah. Gimana ndak rusak bayi itu? Itu terngiang-ngiang dia sejak kecil itu. Doa orang tuanya, ya Allah semoga anak saya soleh-soleha ya Allah. Ndak bisa ya. Anak itu yakinlah kalau anak itu buat dosa pasti ada peran dari ayahnya. Karena prinsip kita Islam, anak itu lahir dalam keadaan fitrah, suci tanpa dosa. Orang tuanya lah yang membuat dia salah, kemungkinan besar. Wa tarkul hudud syar'iyyati, dan meninggalkan had syar'i, wa bidaluha bi uqubatin ukhra, dan mengganti hudud syar'iyyah dengan hukuman-hukuman yang lain, maliyatan au badaniyatan, baik yang harta ataupun yang bersifat badan. Wa bai'ul khamri, dan menjual khamar, wal kalbi, dan anjing, wal khinziri, dan babi. Terbalik ya. Pas kan? Kalbun apa? Anjing kan, pas. Wa aklul hashishatil ma'rufati, dan memakan ganja. Memakan ganja yang ma'ruf.
wa syurbuha dan bisa dihisap ganja. Oh bisa ya? Ya, saya belum pernah ya. Dan menghisap ganja, bukan makan rumput ya. Kalian berarti itu. Wa kana hudutsuha, dan ada terjadinya awal terjadinya hasyisha itu, akul hasyishah wa syurbuha fi awakhiril mi'atis sabi'ati, pada akhir 100 yang ke-7. 100 yang ke-7 itu berarti apa? 700. Berarti terjadinya pada akhir abad ke-7. Pada akhir abad ke-7 mulai muncul bid'ah hasyishah ini. Wa dzakaral ulama'u, dan menyebutkan oleh ulama, anna fiha, akan bahwa sungguhnya padanya hasyishah mi'atan wa isyrina madarratan, ada 120 kemudaratan. Setelah itu di kitab kalian apa bacanya? Hah? Apa? Diniyah. Diniyatan wa ukhrawiyatan, baik mudarat diniyah ataupun ukhrawiyah, akhirat. Jadi kata ulama, setidaknya ada 120 mudarat yang didapat seseorang ketika mengkonsumsi ganja. Rokok itu enggak dari ganja ya? Oh enggak, dari apa? Oh iya, tembakau. Tahu kalian? Tembakau. Kan sempat heboh dulu kan, katanya ada darah babi apa? Minyak apa darah? Pokoknya ada pakai babi gitu. Kan itu ngeri, itu syubhat itu. Wallahu a'lam ya pandak. Tapi kalau seandainya iya, bagaimana tuh? Kalian ingat ya, kalau lagi-lagi sering saya bilang, kalau dia sesuatu masuk ke dalam tubuh kita tuh hati-hati. Itu membekas. Meskipun kita tidak sengaja Ustaz, saya makan haram. Saya tidak tahu Ustaz, yang saya makan itu adalah hal yang haram. Tetap akan ada efek negatifnya. Jadi hati-hati, jangan sembarang makan. Asal mulut terbuka ada yang masuk, jangan gitu ya. Ini pantang nengok makanan ini di dapur, di asrama, di lemari orang, agak nampak langsung, woi minta lah pilih apa ya. Kurangi makan ya, kurangi makan. Otak lapar, perut lapar, otak tuh makin mantap ya, makin kencang putarannya. Kalau perut kenyang, otak tuh udah bergerak loh. Wa'lam anna man ahdatsa bid'atan muharramatan wallahu a'lam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.